Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Siapa yang gak kenal sama Imam Ghazali dari kalangan pondok pesantren, dari kalangan majlis-majlis ilmu? Gak ada yang gak kenal. Bahkan karangan kitabnya itu banyak. Salah satunya yang populer Ihya Ulumuddin. Berapa jilid itu Ihya Ulumuddin? 4 jilid. Bahkan Habib Abu Bakar, kalau nggak salah, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, seorang ulama, pernah berkata, kadal ihya an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya ini derajatnya sama seperti Al-Quran. Bukan karena dia ini Al-Quran, tapi karena apa? Karena sering dibaca. Saking dahsyatnya kedudukan dan keilmuannya Imam Ghazali. Siapa nama aslinya? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau ini seorang pakar ilmu filsafat, ya, ilmu filsafat, ilmu logika, pakar dalam ilmu fikih, pakar dalam ilmu tasawuf. Tapi walaupun karangan kitab beliau begitu banyak, diakui oleh semua kalangan ulama, beliau ini masuk ke dalam surga bukan karena amal perbuatannya yang beliau lakukan, bukan karena karangan kitab. Karena apa? Karena waktu beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin, kan zaman dulu pakai tinta ya, pakai tinta. Lagi dikarang nih, ada seekor lalat nemplok di tempat tintanya Imam Ghazali di saat beliau ngarang kitab Ihya. Nemplok nih lalar nih. Ini laler minum daripada air tinta tersebut, dan Imam Ghazali tidak ngusir sampai ini laler minum, puas, kenyang, udah dikabur tuh laler. Gara-gara itu tuh Imam Ghazali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini tuh kita ngambil pelajaran gitu, bahwasanya sekecil apapun amal perbuatan yang baik jangan pernah kita anggap remeh. Barangkali di situ letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan fokus amalan-amalan yang gede. Amalan-amalan yang gede mungkin kita masih bisa tertipu. Wah, gua udah ngerasa hebat nih. Udah ngerasa gua bangun masjid. Ya, puluhan masjid di Indonesia gua bangun. Kalau amalan-amalan gede orang masih bisa tertipu, tapi kalau amalan-amalan kecil, mau tertipu bagaimana orang kecil? Orang udah pasti ikhlas untuk melakukannya. Kayak contoh misalkan di masjid ini nih, di musola nih, ya, ada sampah misalnya plastik atau botol aqua, terus kita buang tuh dengan niat kita ingin membersihkan ini tempat. Barangkali di situ letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di jalan kita nemu beling, kita singkirin, tujuannya untuk supaya orang ini nggak ada yang kecelakaan di sini. Itu bisa jadi kita diangkat derajat oleh Allah Ta'ala cuman gara-gara sebab hal yang sepele itu. Maka kita jangan suka meremehkan ya amalan-amalan yang sekecil apapun. Kita pandang di situ, barangkali di situ letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemarin kita sampai pembahasan mana? Dari Kam Arkanul Islam ya. Kam Arkanul Islam, berapa rukun-rukun Islam? Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu sebagaimana yang sudah diketahui itu ada 5 rukun. Rukun sama syarat. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kemarin kita sudah bahas sudah ya. Wasani, dan rukun yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat salah satu daripada rukun-rukun Islam. Tapi kalau misalkan seandainya kata ada manusia dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengerjakan seperti sholat, zakat, haji, puasa, dia nggak melakukan itu semua, modal dia cuma syahadat, tetap dia masuk dalam kategori orang Islam karena dia syahadat. Yang kemarin saya bahas tuh seorang yang terakhir kali keluar masuk dalam neraka dan terakhir kali masuk ke dalam surga, siapa namanya? Juhaina.
Juhaina ini seorang muslim yang terakhir kali masuk ke dalam surga dan terakhir kali masuk ke dalam neraka. Dia nggak punya modal apa-apa kecuali syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan. Ini akidah Asy'ari. Kalau akidah Asy'ari ini kita orang nih ya, yang thariqahnya Ba'alawi, para habaib, para kiai yang akidahnya Asy'ari, orang mengucapkan syahadat dia Islam sudah. Tapi kalau Wahabi ini dia tauhidnya terbagi menjadi 3 dia. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama asma wa sifat. Kalau Wahabi. Ya kalau orang-orang Wahabi itu mengakui bahwasanya orang musyrik adalah ahli tauhid. Orang musyrik. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, dalam keyakinan orang Wahabi mereka ini ahli tauhid. Karena ada satu ayat bilang wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ini ayatnya nih kata mereka. Jikalau engkau bertanya hai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala, siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrik akan berkata, Allah lah yang menciptakan ini semua. Ini menurut mereka adalah dalil bahwasanya orang-orang musyrik itu ahli tauhid. Padahal baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah bilang mereka ini pembohong, mereka ini dusta, mereka ini kafir. Jadi kalau orang-orang Wahabi itu mereka orang musyrik dibagi 2. Ada orang musyrik yang ahli tauhid, ada orang musyrik yang bukan ahli tauhid. Begitu juga kita yang orang beriman. Ada orang beriman yang ahli tauhid, ada orang beriman yang bukan ahli tauhid. Ini logika semacam apa kan begini. Padahal kalau akidah kita Asy'ari, dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai udah di Islam. Urusan masalah dia sholat, dia kagak, urusan dia mengerjakan rukun Islam yang 5, itu urusan dosa, bukan urusan dia kafir atau enggak. Karena dalam akidah kita udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia udah ngucapin kayak gitu, udah Islam udah kelar. Itu kalau akidah kita simpel gitu. Makanya akidah mereka orang-orang Wahabi ini disebut dengan triologi tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Udah dahsyat ya fitnahnya. Jadi alhamdulillah ya, kita ini masih diberikan oleh Allah Ta'ala arahan untuk menganut dan mengikuti para ulama-ulama salaf kita. Makanya saya punya guru nih, saudara-saudara semuanya. Beliau berkata, Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Segaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Beliau bilang, kalau ada orang datang ke kampung kita, dia ngedoktrin untuk menjauhkan diri kita dari jalannya para habaib dan ulama-ulama, maka jangan didengar omongannya, walaupun mereka bawa dalil 1 truk. 1 truk, bukan 1-2 dalil ya. Biar kata tuh orang bawa dalil setruk nih, ayat Al-Quran disebutin, hadis Nabi disebutin, tapi tujuannya dia ini nih untuk menjauhkan diri kita dari apa yang sudah dilakukan para habaib dan para ulama, maka jangan didengar omongannya. Karena itu adalah doktrinan ya, Wahabisme. Luar biasanya ini pembahasannya tentang Wahabi lah. Lanjut ya. Wasani iqamus shalah. Dan yang kedua itu mendirikan sholat. Wasalitsu itauz zakah, dan yang ketiga itu mendirikan zakat ya. Yang sebenarnya pembahasan zakat ini pembahasan yang biasanya dibahas kalau pengen bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan bulan apa kira-kira? Maret ya, bulan Ramadan. Zakat ini diambil dari kata zakka yuzaki yang artinya mensucikan, artinya bersih. Jadi kalau misalkan orang dia beribadah, dia istighfar, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang bersih. Zakka yuzaki itu artinya bersih. Wala tuzakku anfusakum, tuzakku. Allah bilang dalam Al-Quran, jangan kalian menganggap diri kita ini bersih dari orang lain. Nah, zakat ini diambil dari kata zakka yuzaki yang artinya bersih. Zakat yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan harta yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan atas cara yang sudah dikhususkan.
Apa definisi zakat? Mengeluarkan harta yang sudah dikhususkan, ya, dengan niat yang dikhususkan atas cara yang dikhususkan. Ikhraju malin. Ya misalkan kayak orang punya duit, sudah mencapai waktunya, sudah mencapai nisab dan mencapai haul 1 tahun, dia punya usaha, orang kaya, itu wajib bayar zakat tuh dia tuh. Atas niat yang dikhususkan, niatnya niat bayar zakat. Atas cara yang sudah ditentukan, itu urusan amil sudah ya. Makanya zakat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir miskin. Ya kalau misalkan ibu-ibu ya jamaah sekalian bayar zakat, jangan ke orang anak yatim. Ya kalau anak yatim tidak masuk dalam kategori bayar zakat. Karena bayar zakat ini hanya untuk diperuntukkan untuk orang-orang fakir miskin. Tapi kalau anak yatimnya memang membutuhkan, ya nggak apa-apa bayar ke dia. Tapi niat di saat kita membayar zakat jangan karena dia ini anak yatim gitu loh. Paham? Oh ini anak yatim nih, udahlah gue bayar zakat ke dia. Jangan. Kalau anak yatimnya orang kaya, warisannya banyak, ngapain bayar zakat sama dia? Ya kan? Jadi bayar zakat itu untuk fakir miskin. Jadi bukan karena dia itu ini apa namanya anak yatim. Atau abirus sabil ya. Anak jalanan yang orang tuanya nggak tahu kemana, nggak jelas gitu, kita bisa tuh bayar zakat ke dia. Dan zakat ini kata Nabi SAW, Rasul bilang hassinu amwalakum bizakat ya, bentengi, jagalah harta kita dengan membayar zakat. Jadi kalau misalkan antum kepengen nih duit kita aman ya, mungkin antum punya usaha taruh di gudang di daerah-daerah ya, supaya aman dari longsor gitu ya, zakatin tuh hartanya sebagian. Kenapa? Karena zakat ini adalah wasakh. Wasakh itu apa? Kotoran. Zakat ini adalah kotoran, Pak. Jadi umpamanya manusia, kalau orang buang kotoran, bagaimana manusia? Penyakit ya. Harta juga begitu. Kalau dia nggak bayar zakat, penyakit hartanya. Ya, makanya luar biasa siksaan bagi orang yang nggak membayar zakat. Ya, perutnya buncit di akhirat. Nauzubillah. Makanya zakat ini tidak boleh ya diperuntukkan untuk ahlul bait Nabi SAW. Pernah suatu saat Rasul SAW ini melihat cucunya Sayyidina Husain. Cucunya Nabi itu kan ada yang bernama Sayyidina Husain ya. Sayyidina Husain beliau lagi makan sebutir korma. Rasul tahu kalau ini korma hasil zakat. Akhirnya dikorek-korek nih mulutnya Sayyidina Husain sama Nabi SAW. Sambil berucap gitu kata Nabi. Dikeluarin. Nggak boleh masuk. Karena zakat ini adalah wasakh, kotoran. Makanya di zaman para sahabat tuh ada istilah baitul mal. Baitul mal ini sistem uang negara yang dikhususkan untuk ahlul bait Nabi yang kurang mampu di saat itu ya. Makanya ahlul bait itu nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau zaman sekarang ini kan baitul mal udah nggak ada, ya nggak? Baitul mal yang khusus untuk ahlul bait Nabi nggak ada. Sedangkan ahlul bait Nabi banyak yang tapran. Banyak gak Habib yang susah? Banyak. Yang kadang-kadang datang ke rumah kita minta duit. Ya kan banyak para habaib. Tapi kan itu emang karena baitul mal nggak ada, khumusul khumus nggak ada, maka di dalam kitab Safinatun Najah Kasyifatus saja ya, syarahnya tuh diperbolehkan untuk zaman sekarang ini nih ahlul bait Nabi menerima zakat. Jadi kalau misalkan antum ada keluasan rezeki, begitu masuk Idul Fitri, boleh tuh antum cari habib yang memang sekiranya orang susah, dia orang nggak mampu gitu ya, antum boleh bayar zakat ke dia. Gitu. Meskipun hukum asalnya ahlul bait Nabi ini nggak boleh menerima zakat. Karena kenapa? Karena tadi tuh zakat itu adalah wasakh, kotoran zakat. Ya, ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Ahlul baitil mustafa tuhuri, ahlul bait Nabi yang suci tuh. Suci ahlul bait Nabi SAW. Tapi bukan berarti dia ini seorang nabi atau malaikat, bukan. Karena zatnya ya, karena zatnya.
Kalau dirinya sih ya manusia biasa, sama seperti antum, punya nafsu, ya punya kesalahan. Tapi adapun bicara zat, bicara darahnya, mereka ini darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan gali ladab terhadap mereka. Tuh. Jadi pengertian zakat begitu ya. Ya, zakat ini definisinya mengeluarkan harta yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan atas cara yang dikhususkan, dan zakat ini diperuntukkan untuk fakir miskin atau abirus sabil. Abirus sabil nih seperti anak jalanan yang orang tuanya nggak tahu kemana, ya. Ini pengertian zakat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu kalau para ulama-ulama tuh sebelum masuknya bulan Ramadan mereka udah puasa dulu tuh. Makanya kita ini dianjurkan sebagai umat Islam ini sebelum masuk bulan Ramadan kita usahakan puasa dulu tuh, puasa sunnah ya. Karena ada bulan Sya'ban, bulan Rajab, puasa dulu tuh berapa hari kan. Ibarat kata kayak olahraga pemanasan. Jadi begitu masuk bulan puasa kita nggak kaget gitu. Dan jangan sampai bulan puasa ini nih kita ada yang bolong-bolong, apalagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada istilah perek, libur tanggal merah. Kalau kita laki-laki, bapak-bapak nih pada full nggak nih kalau puasa nih? Full nggak puasa? Alhamdulillah ya. Kali ada yang buka diem-diem. Alhamdulillah ya. Puasa tuh, Masya Allah. Pahalanya luar biasa juga puasa ini. Nah, para wali-wali ini mengerjakan puasa ini benar-benar apa ya? Puasa ini definisinya al-imsak, menahan. Mungkin menahan. Orang kagak ngopi, biasanya ngopi, dia hari ini kagak ngopi, berarti dia puasa dari ngopi. Orang biasanya ngerokok nih, di hari itu dia kagak ngerokok, berarti dia puasa dari ngerokok. Orang biasanya marah-marah nih, pokoknya setiap kali ketemu kita marah, setiap kali ini marah, tiba-tiba dia diem nih, berarti dia puasa dari menahan amarah. Jadi puasa itu asalnya itu menahan, dia menahan dari segala sesuatu menurut syariat. Kalau menurut syariat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Definisi puasa, menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya mata. Bukan terbit subuh ya, terbit fajar. Kalau terbit subuh beda sama terbit fajar. Kalau subuh itu matahari muncul, terbit subuh. Kalau terbit fajar kan biasanya ada tuh terbit fajar tuh. Nah, dari terbitnya fajar dimulai dari situ tuh, itu udah kita nggak boleh tuh untuk makan, apalagi minum. Pokoknya hal-hal yang biasa kita lakuin tuh di siang hari udah nggak boleh tuh, ya. Dan di dalam sholat tuh ada pahala puasa, Pak. Dalam sholat tuh ada pahala puasa. Kenapa? Karena di dalam sholat kita nggak makan dan nggak minum. Dan di dalam sholat juga ada pahala sedekah. Karena di dalam sholat kita membaca zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam sholat juga kita mendapatkan pahala jihad. Kenapa? Karena di dalam sholat kita melawan hawa nafsu kita. Makanya kata Nabi SAW, peperangan yang paling dahsyat itu bukan peperangan di medan tempur, ya. Perang Badar, antum tahu perang Badar? Ya, di Arab, bayangin di Arab matahari kayak serasa 3. Di Indonesia aja kita panas kan, di Arab nih. Perang Badar dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa tuh para sahabat berperang melawan orang-orang kafir, dan jumlah bilangan para sahabat di saat itu sebanyak berapa? 300 orang, ada yang mengatakan 311, ada yang mengatakan 313, intinya 300. Ya. 300 melawan 3000. Dan itu kejadiannya di bulan puasa tuh. Panas-panas berpuasa. Tapi kata Nabi SAW, yang paling dahsyat dari peperangan Badar ini adalah memerangi diri kita. Memerangi hawa nafsu itu paling susah. Makanya saya pernah bilang,
salah satu daripada cara yang paling sederhana untuk mengendalikan hawa nafsu, miara kambing tuh. Miara kambing tuh, bapak-bapak ada yang punya kambing di sini? Miara kambing itu salah satu daripada latihan kita untuk mengendalikan amarah gitu. Dan bahkan orang yang punya kambing itu filosofinya bakalan jadi orang besar. Kenapa? Karena para nabi-nabi dulu miara kambing. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Allah Ibrahim, para nabi-nabi dulu miara kambing. Filosofinya, kambing aja yang kagak punya akal bisa dia kendaliin bagaimana manusia gitu. Dan salah satu amalannya itu miara kambing tuh bisa dia untuk mengontrol diri kita nih, mujahadah, ya, latihan gitu. Nah ini ya cara yang ibarat kata yang punya aja, yang punya kambing nih, nah itu salah satunya tuh. Tapi diantaranya juga istighfar, baca sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membaca kisah-kisah para wali-wali. Dengan membaca kisah mereka itu akan tenang nih hati, ya. Kisah para aulia yang luar biasa, kesabarannya, ketabahannya, keistiqomahannya banyak. Hakada. Jadi yang keempat adalah apa tadi? Puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wal khamisu hajjul baiti lil mustati'. Dan yang kelima, pergi haji bagi orang yang mampu. Pergi haji nih. Orang kalau pergi haji itu hartanya bakalan diganti sama Allah berlipat-lipat ganda. Antum misalkan pergi haji nih, jangan takut miskin, bakalan diganti sama Allah Ta'ala. Sudah banyak udah kisah-kisahnya ya, pengalaman-pengalaman dari seseorang tuh, termasuk berkurban, ya, pergi haji berkurban tuh, bakalan diganti sama Allah Ta'ala. Pokoknya antum pulang haji nih ada aja lah kemudahannya banyak. Tiba-tiba antum punya tanah 2 hektar kali ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba antum punya mobil, punya toko. Intinya pergi haji ini bisa membukakan rezeki ya. Rezeki kita jadi lebih luas karena sebab kita pergi haji. Makanya kan jam berputar kan ke kanan ya, detiknya ke kanan, tak 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 tak. Tapi kalau tawaf sebaliknya. Nah itu kata para ulama ibarat kata menghapus semua dosa-dosa kita tuh yang telah masa lalu. Yang udah lalu tuh dosa-dosa kita dihapus dengan sebab tawaf. Dan letak Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malah malaikat. Itu kalau misalkan antum punya alat yang canggih kali, ya, itu tepat di atas Ka'bah, di atasnya itu Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kalau nggak salah di langit keempat apa? Ya para malaikat ini cemburu melihat manusia. Manusia ini tawaf pahalanya gede banget nih. Akhirnya minta mereka para malaikat sama Allah Ta'ala, dibuatin lah sama Allah Baitul Ma'mur. Maka ada qasidah tuh, lamar tagal Baitul Ma'mur shalla imam ya kan, lamar taqal Baitul Ma'mur. Tatkala Nabi SAW Isra wal Mi'raj naik kemana? Ke Baitul Ma'mur. Shalla imam, beliau sholat dan mengimami para malaikat. Itu kejadiannya waktu beliau Isra wal Mi'raj. Jadi tempat tawafnya malaikat apa tadi namanya? Baitul Ma'mur. Ya. Dan hati-hati nih di Mekah itu, untuk menjaga hati itu hati-hati antum. Jangan sampai di dalam hati kita terbesit sesuatu yang apa ya istilahnya kurang pantas gitu. Karena terbesit aja itu bakal langsung kejadian detik itu juga. Misalkan antum melihat ada orang di samping antum, boketek nih orang, keselip nih dalam hati. Itu selama antum top antum boketek terus tuh. Walaupun tuh orang udah ngejauh sama antum. Makanya di Mekah ini hati-hati, kita jaga hati. Terus kalau misalkan ngelihat orang, tuh orang hitam banget begini, hati-hati juga tuh. Bisa kejadian detik itu juga. Karena di
Ka'bah ini benar-benar pintu langit ini terbuka. Jadi semua apa yang terlintas dalam hati kita ini bakalan langsung diijabah sama Allah Ta'ala. Maka minta yang baik-baik di situ. Jaga hati. Sebelum masuk Ka'bah nih kita istighfar dulu. Maafin semua kesalahan orang. Dan kita jangan sampai terbesit dalam hati kita ini sesuatu yang gak pantas tadi itu. Karena dampaknya buat kita juga. Gitu. Dan hindari ya makanan-makanan yang syubhat. Mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadiannya lebih putih dari sebuah susu. Susu kan putih tuh. Hajar Aswad tuh tadiannya lebih putih dari susu. Kenapa bisa hitam? Karena diciumin orang. Diciumin orang, ya jadi hitam dia. Dan putih semua sih orang-orang sih. Gara-gara dicium tuh. Gara-gara dicium sama orang. Itu menanggung dosa kita, diserap sama dia. Tapi kalau misalkan di saat kita tawaf nggak bisa mencium Hajar Aswad, jangan dipaksa. Nyium Hajar Aswad sunnah, tapi nyakitin orang hukumnya dosa. Kan berdesak-desakan tuh orang. Ya, yang dari mana-mana, yang ada emak-emak atau ada kakek-kakek, lo kita sikut begini. Dosa nyakitin orang. Ya, kalau nggak bisa jangan dipaksa, tapi kalau ada kesempatan bagus begitu cium Hajar Aswad. Karena Nabi SAW pernah mencium, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, engkau ini hanyalah sebuah batu. Jikalau bukan karena Nabi pernah mencium lu nih, gue nggak bakalan mau nyium. Hajar Aswad ini pernah dicium sama Nabi SAW. Dan itu batunya dari surga. Bahkan saking putihnya, putih kehijau-hijauan. Saking beningnya tuh Hajar Aswad. Dan kalau kita lihat di media sosial tuh ada beberapa ilmuwan ngezoom batu Hajar Aswad sebanyak 4.000 kali. Dan setelah di zoom, ternyata benar Hajar Aswad ini di zoom 4.000 kali itu warnanya putih bening. Berarti benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Batu Hajar Aswad ini lebih putih dari sebuah susu. Bahkan saking putihnya ini putih kehijau-hijauan. Ya. Hakada. Jadi yang kelima, hajjul bait lil mustati'. Pergi haji bagi yang mampu untuk perjalanan dia dan mampu untuk pulangnya dia. Jadi kalau misalkan ada orang pergi haji, mampu sih untuk berangkatnya, tapi keluarga di rumah terlantar, nggak wajib. Atau misalkan mampu nih buat perginya, tapi buat pulangnya nggak bisa, nggak wajib juga. Jadi wajibnya haji di saat kita punya harta ini, pulangnya kita mampu, perginya mampu, berangkatnya mampu, dan keluarga yang ada di rumah tuh udah ada gitu. Ya, kalau misalkan satu aja yang boncos, udah nggak wajib. Paham ya? Dulu ada kisah seorang bapak, dia bawa anak ke Ka'bah. Setiap kali ini bapak ngajak ini anak umroh atau haji, ini anak selalu pingsan. Pokoknya diajak nih pasti pingsan. Sampai suatu saat bapaknya penasaran, ini anakku kena penyakit apa sih, setiap kali diajak ke Ka'bah nih pingsan terus. Akhirnya dibawa ke seorang ulama. Nanya nih bapak, wahai syekh, ini anak saya kalau setiap kali dibawa ke Ka'bah nih pingsan dulu, wahai syekh. Ini anak saya punya penyakit apa nih? Oh gampang obatnya. Ente besok nih beli kurma. Di saat ente beli kurma, ambil satu butir kurma tanpa sepengetahuan si pemilik. Lalu satu butir kurma itu ente makan, kasih makan ke anak ente itu. Oh begitu obatnya Pak Kiai? Ya, udah besoknya dia berangkat tuh. Beli kurma, ya bangsaan sekilo lah dibeli. Diambil satu kurma tuh tanpa sepengetahuan si pemilik. Diambil, dia bawa ke rumah, dikasih makan tuh ke anaknya yang satu butir tadi tuh. Kan ini hukumnya syubhat nih. Ya, syubhat. Dikasih makan. Set. Akhirnya tahun depan dia umroh lagi. Dia umroh, ternyata alhamdulillah anaknya udah nggak pingsan lagi. Seneng nih dia. Selesai dia umroh, dia datang ke rumah kiai yang dia nanya tuh. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya setiap kali sekarang diajak umroh nih udah nggak pingsan lagi.
Alhamdulillah berkat saran dari antum nih, saya kasih makan korma, saya ambil 1 butir tanpa sepengetahuan si pemilik. Akhirnya kata kiai, dasar goblok ente. Ente tahu nggak? Itu 1 butir itu barang yang syubhat, yang nilainya abu-abu antara halal dan haram. Ente kasih makan ke anak ente tuh tadinya waktu di Mekah itu dia ngelihat malaikat, beribu-ribu malaikat turun dari langit untuk tawaf di Ka'bah. Nah, anak ente melihat hal itu, karena sebab ente kasih makan hal yang syubhat, jadi pandangannya sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Gara-gara apa tadi? Gara-gara 1 butir korma yang syubhat tuh. Makanya kita hindari makanan-makanan yang syubhat tuh. Ya, bisa menutup mata hati, bisa menutup pandangan kita dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di Ka'bah ini jangan macam-macam kita di Ka'bah. Bener deh. Luar biasa deh. Apalagi kalau setiap malam Jumat tuh. Malam Jumat jam 12 malam tuh orang-orangnya beda tuh. Kalau kita umrah nih, antum-antum mudah-mudahan mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Umrah dan haji gitu ya. Malam Jumat tuh luar biasa tuh, orang-orangnya tuh beda. Dari mulai pakaiannya, dari mulai tasbihnya, zikirnya. Itu kayak bukan manusia dah orang-orangnya. Ya, mungkin kita husnuzan mereka malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ka'bah ini setiap tahunnya selalu terisi 70.000. Kalau misalkan dari manusia kayak kemarin pandemi Covid, kan kosong tuh, nggak ada orang kan, ya itu hakikatnya ada 70.000 malaikat. Oke, setiap tahun Ka'bah ini nggak pernah kosong dari bilangan 70.000. Kalau misalkan dari kalangan manusia, misalkan cuman ada 60.000 nih, udah 10.000-nya dari malaikat. Intinya bilangannya pasti 70.000 dari Ka'bah. Ya, makanya antum baca sholawat, ada anak pernah diijazahin sama guru anak tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah min ghairi masyaqqatin wala dhairin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalau antum mau, nah ini ijazahin buat antum nih. Antum baca kata guru anak istiqomah insyaallah dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun antum pasti pergi haji atau enggak umroh. Baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah. Artinya ya Allah bersolawatlah, berikanlah salam dan berikanlah keberkahan atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat itu menyampaikan diri kita untuk berziarah kepadanya di setiap tahun, tanpa ada rasa sulit, tanpa ada rasa gelisah, pokoknya mudah semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah. Sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah min ghairi masyaqqatin wala dhairin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Saya ulangi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah. Sholatan tuballighuna ziyaratahu fi kulli sanah min ghairi masyaqqatin wala dhairin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam jangka 5 tahun istiqomah aja, sekali aja, sehari sekali cukup, insyaallah pergi haji atau enggak umrah. Maka ada qasidah tuh, alal madinah rabbi ballighna zirah nabina. Di Masjid Nabawi ya, makam Nabi SAW.
Nggak kebayang dah suasananya dah. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa pergi ke tanah haram ya. Udah dicatat ya. Alhamdulillah. Jadi sampai sini aja ya, sampai hijul baitil lil mustatir. Jadi rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Khalas? Nggak ada? Udah paham semua ya? Arya kali bucin? Hah? Bang Arman seputar nikah kali? Mang Ojak, Masya Allah, Mang Ojak. Sehat Mang Ojak? Dari ibu-ibu kali? Nggak ada? Ya khair ada ya. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Ya kita mengaminkan daripada doa ya sebelum kita tutup majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futal arifin bi jahyi sayyidil mursalin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa khtim bisolihati amalana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna tarafna wa anana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam